Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulhan, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2005 di LPTK UIN Suka dengan nomor induk mahasiswa 25404110384. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Selanjutnya kita hari ini yaitu masuk ke pembelajaran PAI. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa, Bapak tunjuk KM-nya yaitu Lukman untuk memimpin doa pembelajaran hari ini. Silakan. Sebelum mulai berdoa, alangkah baiknya kita beristikfar 3 kali dulu. Lanjut membaca surah Al-Fatihah. Dan bisa membawa berkah ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya Bapak absen dulu untuk anak-anak hari ini. Alan, Hadir. Alif, Angga, Azmi, Aduh. Silakan untuk semuanya berdiri. Mari kita mulai. Indonesia airku tanah tumpah darahnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia. Kelihatan? Halo, ulang lagi. Nih. Apalagi yang tidak dilihat dia anak kecil ataupun anak dewasa, apalagi mencegah, untuk jangan sampai. Tidak ulang lagi. Ada yang lain? Membubarkan. Ada lagi? Memberikan edukasi. Edukasi. Terus yang perempuannya? Enak. Yang suka balik. Tempelin aja. Ayo, yang penyesal. Semua. Tangan di atas, kedua tangan di atas. Kita kedua tangan sejajar ke depan. Oke. Kita tangan kedua ke bawah. Tangan dua ke atas, tangan dua
dua ke tengah. Di antaranya ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu, yaitu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausuli qala la taqu farada mirara qala la taqu. Di sini menjelaskan Nabi yang mana ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, yang mana datang ingin menanyakan wasiat untuk dirinya. Terjadi bukan per kelompok, per individu bisa. Kalau tawuran pasti per kelompok, lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Kadang ada atas namanya, baik atas nama sekolah, ada lagi atas nama sesuai dengan gengnya. Yang sekarang terjadi di usia kalian itu. Apalagi anak-anak yang remaja, wow, yang emosinya tinggi, masalah sedikit aja langsung emosi. Itu diantaranya. Padahal dampak permasalahannya sedikit. Jadi pengertian dari perkelahian dan tawuran sama-sama tindakan keras. Cuma tindakan keras di sini diantaranya, kekerasan di sini ada yang bentuknya per kelompok, ada lagi per individu. Kalau perkelahian bisa per individu, juga per kelompok. Kalau tawuran pasti per. Tentang masalah minuman keras, kalau dalam bahasa kita yang sering terjadi dalam agama Islam, minuman keras istilahnya yaitu khamr. Nah, khamr di sini dalam bahasa Arab atau nama lain yang kita sering lihat di lingkungan kita, yaitu ada arak, tuak, ciu, anggur, vodka dan lain-lain. Itu yang bentuknya minum-minuman. Tapi intinya sama, yaitu diantaranya memabukkan, yang mengandung alkohol. Itu. Di sini diantaranya pengertian khamr adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan. Jadi jenisnya, nah yang sering kita lihat yaitu kayak tuak, ciu, anggur, sering banget kita lihat di kalangan masyarakat yang usia muda kalian masa puber. Sampai minumnya sampai tidak sadarkan di antaranya. Terus hukum Islam, narkoba sama saja dengan khamr. Kok bisa sama saja? Dari segi hukum qiyas. Qiyas itu menyamakan sebabnya. Karena zaman dulu tidak ada narkoba, adanya khamr. Tidak ada dari ayat Al-Quran yang menjelaskan narkoba. Hadis juga tidak ada yang menjelaskan tentang narkoba. Maka menyamakan hukumnya, karena tidak ada pada zamannya Nabi, maka pakai hukum usul fikih, yaitu qiyas. Nah, bab masalah qiyas banyak. Nah, qiyas yang di sini yaitu qiyas elat. Qiyas elat apa? Qiyas elat sebut. Terus kalau misalkan obat sekarang juga ada alkoholnya, jadi itu haram nggak? Jadi yang haram itu alkoholnya apa yang membuat mabuk? Yang haramnya jelas yang buat mabuknya, karena gimana kebutuhannya tergantung kita mau produksi. tergantung Nah, misal kayak kamu mau produksi khamr tapi untuk kesehatan itu haram. Tapi kalau misal kamu mau produksi khamr untuk hal yang lain itu bisa jadi haram. kalau zaman sekarang mah kayaknya khamr untuk kesehatan mah nggak ada ya. Nggak, Ada yang alkoholnya. juga alkoholnya untuk kesehatan ya nggak apa-apa, karena niatnya juga kan nggak masuk ke badan. Paling alkohol di zaman sekarang mau obat luka-luka nggak Buat dikonsumsi. steril. Ada obat batuknya, ada alkohol. Ada. Silakan kalau buat obat nanti tanyanya ke apotek. Paling nggak itu cuma beberapa persen. Jadi batas maksimal alkoholnya berapa? Batas kadarnya? Nggak tahu sih, saya itu sama-sama.
IPA. IPA. Kan itu mau mempelajari dalam saudara. Ya, cukup. Saudara rupanya dulu puasa. Mungkin ada tambahan dari Bapak untuk memperkuat gagasan kita kepada saudara. Ada batas kadarnya untuk orang dewasa dan remaja tahun 12 tahun ke atas. Batas kadar alkohol dalam produk oral seperti sirup obat tidak boleh melebihi 10%. Untuk anak-anak, Sekarang kita tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, serta ihsan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita ajar zaman, yaitu Nabi Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, saudaranya, serta umat-umatnya. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil KPD yang sebelumnya. Izin memperkenalkan diri. Saya Hamdi Tamsid dan di sebelah saya Muhammad Jadi. Saya Dias Krian. Saya Ahmad Sarifuddin. Saya Muhammad Muhammad. Bahwa adalah pilihan bijak yang harus dipegang. Ya, silakan dari kelompok 1-3 yang ada pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan. Perkenalkan diri, saya Singgung dari kelompok 3. Saya sebenarnya mengenali menghindari kerugian. Jika daya tarik jackpot berlaku pada ilusi kontrol yang menyamarkan narkoba, menyamarkan resiko, bagaimana seseorang secara sadar mendefinisikan batas antara optimisme finansial yang sehat dan ketergantungan patologis pada probabilitas acak. Silakan, ada yang bisa jawab dari kelompok 2? Intinya itu kepanjangan. Ya apa bagaimana? Untuk orang tua yang memberi gadget kepada anak bawah itu mungkin kesalahan yang besar. Itu balik lagi ke orang tua. Ya, cukup. Oke, silakan terus lanjut kelompok yang satunya. Tutup. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan selanjutnya. Terima kasih untuk saudari kami dan Mbak. Selanjutnya untuk tentang perlindungan atau pembulian, kami jelaskan pada Di sini kelompok 1 itu gambarnya kayak gini. Ya kan? Coba jelaskan. Yang pertama itu pertanyaannya jelaskan maksud poster berikut. Poster yang di atas itu dapat kita simpulkan sedang terjadinya dalam kelompok pelajar SMA yang sedang merundung atau membuli seorang pelajar SMA. Yang kedua itu dampak negatif dari perlakuan tersebut. Dampak dari perlakuan tersebut
menderita penyakit mental dan penurunan kepercayaan diri. Sedangkan dampak terhadap pelaku dapat meninggalkan rasa empati. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Paling efektif, tapi itu tetap ada kemungkinan yang paling efektif gimana? Jangan dijawab dari kelompok satu. Cara paling efektif untuk menghindari kemudian adalah dengan bersikap percaya diri, tidak membuat Mana misalnya silakan. Oke, jadi cara edukasi itu untuk menghindari kemudian dan segala negatif dengan cara penyuluhan untuk belajar karakter dan kampanye positif agar siswa lebih sadar pentingnya saling menghargai dan menjaga diri dari hal-hal tersebut. Masih ada pertanyaan lagi? Udah. Tuh. Oke, silakan. Itu tuh. Untuk sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan dari ucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdiri dibaca. Oke. setelah mempelajari materi tentang menghindari kemalayan, kerajaan, minuman keras, dan narkoba, saya jadi lebih paham kalau semua hal itu cuma membawa dampak buruk buat diri sendiri dan orang lain. Setelah lihat pelajar dan kita terlihat tua, malas maka sekolah dan nama pelaku jadi jelek. Minuman keras dan narkoba juga sama sekali tidak ada manfaatnya, justru bisa merusak. Tiga materi ini memiliki benang merah yaitu penghasil pelajar, pusat untuk menghindari perkelahian keras dan narkoba adalah pilihan bijak yang harus dipegang. Ya, dulu kelompok yang ketiganya refleksinya. Refleksinya ada tiga. Yang pertama itu mengorganisasi diri, yang kedua itu membentuk karakter, yang dimana itu Tentang masalah pergaulan, tentang perkelahian, tawuran, narkoba, dan juga itu diantaranya minuman keras. Kita tidak boleh masuk ke dunia yang seperti itu. Ada faktor yang mempengaruhi, bisa dari lingkungan, bisa keluarga, bisa dari teman dan sahabat. Tergantung lihat kondisinya. Mungkin hari ini temanya tentang masalah perkelahian, tawuran, atau minum keras. Kita minggu depan lanjut ke bab yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.